Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih, sampai di sini, apakah ada yang ditanyakan? Belum ada? Ya, kalau belum saya lanjut lagi. Ya. Umat Allah yang kudus mengambil bagian juga dalam tugas Kristus sebagai nabi dengan menyebarkan kesaksian hidup tentang Dia, terutama melalui hidup iman dan cinta kasih, dan dengan mempersembahkan kepada Allah kurban pujian, buah bibir mereka yang mengagumkan namanya. Kita bisa baca di Ibrani 13 ayat 15. Seluruh umat beriman yang memiliki urapan dari yang kudus, 1 Yohanes 2 ayat 20 dan 27, tidak dapat keliru dalam beriman. Nah itu, kita ya pada prinsipnya seluruh umat beriman yang memiliki urapan dari yang kudus, ya kita bisa baca di 1 Yohanes 2 ayat 20 dan 27, tidak dapat keliru dalam beriman. Jadi bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih, kita itu tidak dapat keliru dalam beriman. Jadi jika ada yang mengakui dirinya keliru beriman kepada Kristus, berarti dia telah sesat. Berarti kita tidak keliru dalam beriman. Maka yang tidak sampai atau tidak datang ke gereja akhir-akhir ini, dia mulai disesatkan oleh dunia, oleh iblis dan hawa nafsunya, atau oleh kejahatannya sendiri. Jadi jelas di situ. Sifat khususnya ini diungkapkan lewat cita rasa iman adikodrati seluruh umat. Apabila umat dari para uskup sampai ke awam terkecil menyatakan kesepakatannya yang bulat tentang hal iman dan susila, karena dengan cita rasa iman itu yang didorong dan didukung oleh roh kebenaran, umat Allah di bawah pimpinan magisterium yang ditaatinya dengan setia, bukan lagi menerima sabda manusia, melainkan benar-benar menerima firman Allah. Ya, kita bisa baca di 1 Tesalonika 2 ayat 13. Umat berpegang teguh kepada iman yang sekali telah dipercayakan kepada para kudus. Kita bisa baca di kitab Yudit bab 3. Mendalaminya dengan pertimbangan yang waras dan menerapkannya lebih sempurna di dalam hidup. Jadi mendalaminya dengan pertimbangan yang waras. Jadi kalau kita tidak datang ke gereja berarti kita mulai tidak waras. Kita tidak mau sesuatu yang baik, kita mulai tidak waras. Kalau kita tidak melakukan kebaikan berarti kita tidak waras. Kalau kita tidak mau berdoa, kita mulai tidak waras. Kalau kita tidak mau membaca firman Tuhan, kita mulai tidak waras. Jadi orang yang waras itu ya harus melaksanakan ya karya agung Allah, karena kita sudah dikuduskan oleh Kristus, kita disucikan terus-menerus. Ya, jadi jawabannya jelas ya, Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih. Ya. Jadi pertimbangan yang waras dan menerapkannya lebih sempurna di dalam hidup. Di samping itu Roh Kudus yang sama menguduskan umat Allah, membimbing serta menghiasinya dengan keutamaan-keutamaan, bukan saja melalui sakramen-sakramen dan pelayanan, sambil membagi-bagikan anugerahnya kepada tiap orang sekehendak hatinya. 1 Korintus 12 ayat 11. Ia juga memberikan karunia-karunia khusus di antara umat dari berbagai lapisan. Karunia-karunia ini menjadikan mereka terampil dan siaga untuk menerima berbagai karya atau tugas yang berguna bagi pembaruan dan pembangunan lanjut gereja, sesuai dengan kaidah kepada tiap orang diberikan pernyataan roh demi manfaat. 1 Korintus ayat 12 sampai 7. Karisma-karisma ini baik yang tersebar secara menyolok maupun yang terpencar secara sederhana dan lebih meluas harus diterima dengan syukur dan perasaan terhibur karena sangat sesuai dan berguna bagi kebutuhan gereja. Akan tetapi anugerah-anugerah luar biasa jangan kiranya dikejar-kejar dengan ceroboh. Jangan pula daripadanya diharapkan hasil usaha kerasulan secara berlebih-lebihan. Penilaian mengenai keasliannya dan pemambataannya yang teratur adalah hak mereka yang memimpin gereja, yang secara khusus berwenang bukan untuk memadamkan roh, melainkan untuk menguji semuanya dan mempertahankan yang baik. 1 Tesalonika 5 ayat 12 dan 1 Tesalonika 19 ayat 21. Jadi pada minggu lalu itu dipertanyakan ya, bagaimana wewenang-wewenang itu. Jadi sudah dijawab secara singkat pada hari ini.
pertanyaan Pak Dendi waktu itu ya. Jadi mungkin umat bertanya-tanya, mengapa bisa seperti ini, mengapa bisa seperti itu, apakah karena kedudukan? Ya tidak. Tapi karena kewarasan dan kesadaran penuh bahwa umat beriman itu ya dikuduskan dan disucikan terus-menerus. Sehingga terjadi yang namanya pembaharuan-pembaharuan yang menghasilkan buah-buah Roh Kudus. Dan belas kasih Allah serta kerahiman Allah itu terjadi atas ya orang-orang yang dikuduskan melalui sakramen permandian, dikuatkan melalui sakramen krisma, dan diberikan makanan surgawi, tubuh dan darah Kristus yaitu sakramen ekaristi, dan diberikan pengampunan dosa terus-menerus oleh Allah melalui sakramen tobat, kemudian diberikan kekuatan untuk menghadapi mara bahaya maut yang mengancam ya akibat sakit atau hal-hal yang bisa menghilangkan jiwanya, yaitu sakramen pengurapan orang sakit. Kemudian ya perutusan-perutusannya dilakukan dengan imamat khusus bagi yang memilih dan dipilih Allah sebagai ya altar Kristus, dan yang dipilih Allah untuk melahirkan atau menghasilkan bangsa manusia dan menjadi bangsa umat Allah. Nah itu, Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih, semua manusia dipanggil menjadi umat Allah yang baru ya. Jadi kita ini adalah anugerah, kita itu ya dipanggil ya, dan selanjutnya kita diutus. Tetapi kita ingat semua manusia dipanggil menjadi umat Allah yang baru. Jadi semua manusia tanpa terkecuali ya. Oleh sebab itu umat ini yang telah satu dan satu-satunya harus disebarkan ke seluruh dunia dan ke seluruh zaman, sehingga terpenuhlah rencana kehendak Allah sendiri yang pada awal menciptakan kodrat manusia sebagai satu kesatuan dan menetapkan untuk akhirnya mempersatukan putra-putrinya yang terpencar-pencar. Ya, kita bisa baca di Yohanes 11 ayat 52. Karena untuk inilah Allah mengutus putranya yang dilantiknya menjadi ahli waris segala sesuatu. Ya, silakan baca Ibrani 1 ayat 2, supaya menjadi guru, raja dan imam semua orang, serta kepala umat baru dan universal yang terdiri dari putra-putri Allah. Untuk itu akhirnya Allah mengirimkan roh putranya, Tuhan dan penghidup, yang menjadi bagi seluruh gereja, bagi setiap dan semua orang beriman, landasan persekutuan dan kesatuan dalam ajaran para rasul, dalam persaudaraan, pemecahan roti dan doa. Kita bisa baca di Kisah Para Rasul 2 ayat 42 ya. Oleh sebab itu umat Allah yang satu ada di dalam semua bangsa di dunia, karena ia mengambil warganya dari semua bangsa, warga satu kerajaan yang memang tidak bersifat duniawi melainkan surgawi. Jadi Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, janganlah kita menghilangkan atau kita membuang harta surgawi lalu kita beralih kepada harta duniawi ya. Makanya selalu ya, janganlah kerajinanmu kendor, biarlah rohmu bernyala-nyala dan layanilah Tuhan. Karena semua orang beriman yang tersebar di seluruh dunia mempunyai hubungan satu sama lain dalam Roh Kudus, dan begitu yang berdiam ya, di Roma tahu bahwa orang India adalah anggota-anggotanya. Ya, sama seperti kita yang berdiam di Indonesia, berdiam di Pontianak, itu adalah anggota-anggotanya. Mengingat bahwa kerajaan Kristus bukan dari dunia ini, kita bisa baca Yohanes 18 ayat 36, maka gereja atau umat Allah yang menegakkan kerajaan ini tidak merenggut harta bendawi bangsa manapun. Sebaliknya, bakat-bakat, kekayaan dan adat istiadat bangsa-bangsa, sejauh itu baik ia pupuk dan terima dan ambil, dan sambil menerima ia memurnikan, menguatkan dan meluhurkan.
karena ia sadar bahwa ia harus mengumpulkan bersama sang raja kepada siapa bangsa-bangsa telah diserahkan sebagai warisan. Kita bisa baca Mazmur 2 ayat 8. Ya. Kemudian Mazmur 71 ya, 72 ya kan. Kemudian Mazmur 10 ya. Yesaya 60 ayat 4 sampai 7, Wahyu 21 ayat 24. Materai universalisme ini yang merias umat Allah adalah anugerah Tuhan sendiri. Dengannya gereja Katolik berusaha secara berdaya guna dan terus-menerus untuk merangkum seluruh umat manusia dengan segala hartanya di bawah Kristus sebagai kepala dalam kesatuan rohnya. Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih, berdasarkan kekatolikan ini, tiap bagian memberikan kepada bagian lain dan kepada gereja anugerah-anugerah khasnya, sekian hingga keseluruhan, dan tiap bagian berkembang karena saling berhubungan antara semua dan karena sama-sama berusaha mencapai kepenuhan dalam kesatuan. Dengan demikian, umat Allah bukan saja dihimpun dari berbagai bangsa, tetapi juga berbentuk atau terbentuk dari rupa-rupa lapisan dalam dirinya. Karena ada perbedaan di antara anggotanya, baik perbedaan menurut jabatan karena ada yang bertugas dalam pelayanan suci demi kepentingan saudara-saudarinya, maupun perbedaan menurut persyaratan dan tata hidup karena ada banyak yang sambil mengusahakan kekudusan atas cara yang lebih ketat dalam status biarawan mendorong para saudara dengan teladannya. Oleh karena itu pula dalam persaudaraan gereja sah adalah gereja-gereja khusus yang menikmati tradisi sendiri walaupun tetap menganggap utuh primat tahta Petrus yang mengetuai. Seluruh persaudaraan cita kasih melindungi kebinekaan yang sah dan serentak menjaga agar kekhususan tidak merugikan melainkan melayani kesatuan. Akhirnya karena itu pula lah maka antara berbagai bagian gereja terdapat hubungan yang mesra, baik dalam kekayaan rohani maupun dalam pekerjaan kerasulan dan bantuan-bantuan bendawi. Memang para anggota umat Allah dipanggil untuk saling membagi kekayaan atau kata-kata rasul. Berlaku juga bagi tiap gereja, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang diperoleh tiap orang sebagai pembagi yang baik dari aneka ragam rahmat Allah. 1 Petrus ayat 4 sampai 10. Jadi semua manusia dipanggil kepada kesatuan Katolik umat Allah ini yang menandakan dan memajukan damai di seluruh dunia dengan cara yang berbeda-beda, baik umat Katolik maupun umat Kristen lainnya. Demikian pula akhirnya semua manusia di seluruh jagat yang dipanggil kepada keselamatan oleh rahmat Allah tergabung dalamnya atau teralal kepadanya.